Kita lanjutkan, masih terkait struktur tubuh dan yin yang. Nah, kali ini kita akan masuk kepada permukaan dari anggota badan. Permukaan dari anggota badan. Sekali lagi perlu diingat, istilah anggota badan pada TCM itu maksudnya adalah ekstremitas. Ekstremitas yaitu adalah tangan dan kaki. Tangan dan kaki yaitu alat gerak. Nah, untuk kaitannya dengan yin dan yang, pada permukaan anggota badan bagian samping depan itu adalah yang, sedangkan pada tengah belakang itu adalah yin. Nah, tengah belakang adalah yin. Maksudnya apa? Kalau kita ambil contoh di tangan, yang berarti depannya ini yang terkena sinar matahari. Matahari adalah yang. Ini adalah dari samping sini sampai ke depan, yaitu yang bagian hitamnya itu adalah yang, sedangkan dari tengah-tengah ke belakang, nah yang putih ini, yang lebih putih itu adalah yin. Nah, dan pada bagian yang, yaitu samping depan, di sini ini ada saluran-saluran yang bersifat yang. Contohnya adalah LI dan SJ. LI itu adalah usus kecil di sini, kemudian SJ itu adalah Sanjiao atau tri pemanas. Nah, kalau bagian tengah belakang yaitu yin itu ada saluran atau meridian yang sifatnya adalah yin, yaitu LU dan PC. LU itu paru-paru, PC itu adalah perikardium, yaitu di bagian putih yang tidak terkena sinar matahari. Seperti itu. Nah, ini juga mirip pada bagian kaki. Samping depan itu adalah yang, sedangkan bagian kaki tengah belakang itu adalah kategorinya adalah yin. Nah, itu terkait dengan permukaan dari anggota badan, tangan dan kaki. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan organ manusia. Pada organ manusia itu juga dikenal pada TCM adalah organ yin maupun organ yang. Nah, kalau yang itu contohnya adalah usus kecil, kemudian ada di sini GB itu berarti kantung empedu, kemudian ada ST itu adalah lambung atau perut, kemudian ada LI ini adalah usus besar. Nah, kemudian ada BL itu kandung kemih, bladder. Kemudian ada Sanjiao atau tri pemanas. Ini ada 6 organ yang. Kemudian ada 6 juga pasangan dari organ yang, yaitu ada ada
ini adalah jantung HT, kemudian ada liver LR, kemudian ada juga spleen SP, limpa, kemudian ada paru-paru, lung, ini LU, kemudian ada juga KI. KI adalah kidney itu adalah ginjal, kemudian ada PC atau perikardium atau selap jantung. Nah, ini saling berpasangan antara SI dengan HT, kemudian GB dengan LR, ST dengan SP, LI dengan LU, BL dengan KI, SJ dengan PC. Jadi ada organ yang dan organ yin. Istilah lainnya adalah, kalau organ yin berarti dia itu adalah organ yang padat. Yin itu organnya padat, organ padat. Kemudian kalau organ yang itu dia berongga. Jadi ada organ padat dan ada organ yang berongga. Istilah lainnya adalah organ Changfu. Organ Changfu, tulisannya adalah Zhang itu yang padat yaitu yin, kalau Fu itu yang berongga yaitu yang. Nah, ini kan saya tulis yang dan yin dulu, biasanya disebutnya adalah yin dan yang. Jadi Changfu, yin yang, padat, berongga, seperti itu. Organ yin yang, organ Changfu, organ padat, berongga. Penyebutannya biasanya seperti itu. Nah, itu terkait dengan apa saja organ-organ yin dan organ-organ yang. Kemudian kita lanjutkan terkait dari karakter, kemudian juga dari tugas atau fungsi organ yang dan organ yin. Jadi kita biasakan dibolak-balik mana yin, mana yang, mana yang, mana yin, tetapi kita konsisten pada sifat-sifatnya, sehingga meskipun istilahnya dibolak-balik yang dulu atau yin dulu, itu tetap kita paham seperti itu. Yang itu dia mengubah bentuk, tugasnya adalah mengubah bentuk, kemudian mencerna, kemudian mengeluarkan yang dikeluarkan itu adalah produk-produk yang tidak murni. Dari apa? Dari makanan dan air atau zalir. Kita pakai istilah zalir. Zalir itu adalah air atau cairan. Nah, kemudian kalau lawannya yaitu organ yin itu berbeda, yaitu dia itu menyimpan esensi atau saripati. Esensi atau saripati. Jadi kalau ada istilah esensi itu mudahnya adalah diistilahkan sebagai saripati. Di sini adalah esensi atau saripati yang murni dari proses pengubahan bentuk organ oleh organ yang. Nah, seperti itu. Kita pahami terlebih dahulu, ini saya kasih batas. Jadi organ yang dia itu mengubah bentuk, kemudian mencerna, mengeluarkan produk-produk yang tidak murni dari makanan dan zalir. Jadi makanan dan minuman yang kita konsumsi itu diubah bentuknya, dicerna oleh organ yang, kemudian juga nanti pada proses pencernaan itu akan dikeluarkan
akan dikeluarkan, dibuang, baik itu jadi feses lewat BAB maupun jadi urin lewat BAK. Nah, ini mengubah bentuk, mencerna, kemudian ada mengangkut juga, mengangkut, mengeluarkan produk-produk yang tidak murni, makanan dan zalir. Kalau organ yin beda, dia tidak ada pengubahan bentuk, mengangkut, mencerna, kemudian mengeluarkan. Dia itu menyimpan saripati dari proses yang sudah dikerjakan oleh organ yang, seperti itu. Jadi kalau yang organ yang dia itu intinya adalah bekerja untuk memproses. Nah, kalau organ yin dia itu menyimpan apa yang sudah diproses oleh organ yang disimpan tentu yang murni. Nah, ini juga kata kunci, menyimpan saripati yang murni dari makanan dan minuman yang sudah diolah oleh organ yin. Nah, kalau organ yang ini adalah produk-produk yang tidak murni, yang sudah kotor, ini yang akan dibuang, yang membuang organ yang dikeluarkan dari tubuh, seperti itu. Kemudian kalau kita kembali ke karakter dasar dari yang dan yin, ini sesuai, persesuaiannya ini dengan kegiatan. Pada pembahasan awal sudah pernah kita bahas kalau yang itu adalah kegiatan atau kerja. Nah, kalau organ yin ini sesuai dengan tidak bekerja atau istirahat. Nah, itu kan sama. Jadi kalau organ yang dia itu memproses, kemudian mengolah, mencerna, mengangkut, mengubah bentuk, mengeluarkan, itu kan kegiatan atau pekerjaan. Sedangkan kalau yin itu dia menyimpan, hanya menyimpan. Jadi dia tidak melakukan proses atau pekerjaan, seperti itu. Nah, yang disimpan ini kan murni. Murni ini kita hapus dulu. Sesuatu yang murni itu adalah yang disebut substansi vital. Substansi vital. Apa substansi vital? Substansi vital itu adalah bahan-bahan yang penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Nanti kita akan ada pembahasan tersendiri, dan itu sangat panjang pembahasannya, tapi kita pahami garis besarnya terlebih dahulu. Ini kan berarti sesuatu saripati yang murni dari proses pengolahan makanan disimpan oleh organ yin, yaitu yang disimpan adalah substansi vital. Apa saja substansi vital? Itu ada qi, qi itu adalah energi, kemudian ada darah, kemudian ada zalir. Zalir itu adalah cairan di tubuh, kemudian ada esensi. Nah, esensi ini adalah saripati. Saripati yang murni. Ini masing-masing nanti akan ada pembahasannya sendiri-sendiri pada pembahasan terkait dengan substansi vital. Tapi kita pahami garis besarnya dulu bahwa sesuatu yang murni, saripati, esensi yang murni dari proses pengolahan makanan nanti bisa kemudian digunakan untuk memproduksi substansi vital dan untuk mengisi substansi vital yaitu qi atau energi, kemudian ada darah, kemudian ada cairan tubuh, kemudian ada esensi. Esensi ini termasuk nanti bisa jadi sperma, bisa jadi sumsum. Nah, itu pada esensi. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ini adalah catatan terkait dengan organ yang. Organ yang ini dia juga berkomunikasi dengan apa? Dengan
bagian luar tubuh. Nah, dengan bagian luar tubuh. Contohnya apa? Contohnya tadi ST. ST itu apa? ST itu adalah lambung, dia berkomunikasi dengan mulut. Kenapa? Karena ketika makan, kita masuk dulu ke mulut, nanti baru ke kerongkongan, masuk baru ke sampai ke lambung. Jadi ada hubungan antara mulut dengan ST atau lambung. Kemudian kalau LI itu berhubungan dengan anus. LI itu adalah usus besar. Ini kan kalau ketika BAB kan setelah dari usus besar nanti keluarnya juga lewat anus. Ini kan di luar tubuh semua, ada mulut, ada anus, kemudian ada BL. BL itu adalah bladder. Bladder itu adalah kandung kemih. Dia ke saluran kencing, hubungannya adalah ke saluran kencing. Nah, saluran kencing juga untuk mengeluarkan, jadi terkait dengan semuanya ini adalah ini organ dalam yang kemudian berkomunikasi dan berhubungan dengan bagian dari luar tubuh, mulut, anus, dan saluran kencing. Seperti itu adalah pada beberapa organ yang, nah mungkin kita cukupkan dan bisa dipahami garis besar daripada organ yang dan organ yin, juga dengan sifat-sifatnya, tugas-tugasnya, dan apa saja yang dilakukan oleh organ yang dan organ yin, terkait juga dengan beda dari keduanya, organ Changfu atau organ yang padat berongga. Terima kasih dan kita lanjutkan lagi.